Nah, kita lanjut ke metode yang kedua. Dia gimana nih kalau dia tuh ternyata mendapatkan alokasi join cost. Nah, yang pertama ada replacement cost method. Intinya kalau dia replacement cost method, dia itu dialokasikannya senilai harga beli atau nilai penggantian. Jadi gini loh, misalnya di suatu perusahaan ada divisi produksi, ada juga divisi marketing. Nah, divisi produksi ini kan bikin main product sama ada by product. Nah, by productnya ternyata dibutuhin sama divisi marketing. Makanya divisi marketing tuh daripada beli keluar yang udah jelas orang tuh ngambil untung gitu, mending kita beli dari divisi yang satu perusahaan aja nih. Nah, nanti biaya produksi dari divisi produksi ini dia bakal dikurangi nih sama harga by product yang ditransfer ke divisi marketing. Gitu. Jadi alokasi join cost dari si by product ini senilai harga beli atau nilai penggantian. Nilai penggantian tuh mungkin mereka kan mikir, oh kalau beli di toko B 100.000 nih by produknya, ya udah saya ganti 80.000 gitu buat ngirit budget dari perusahaan. 80.000 itu tuh udah apa ya, karena mungkin mereka mikirnya operating profitnya 20% kali ya, jadi mungkin nanti dia beli ke divisi produksi senilai 80.000, itu bisa jadi nilai penggantiannya. Nah, divisi marketing dia punya biaya sendiri kan, biaya di divisinya sendiri. Nanti biaya divisi sendiri itu bakal ditambah sama harga by product yang ditransfer dari si divisi produksi tuh. Nah, ini tuh dari divisi produksi gitu loh. Oke. Udah, kalau replacement cost method tuh sebenarnya gitu aja, simpel. Intinya by produknya tuh dia dipakai sama divisi lain atau bagian lain dari perusahaannya. Makanya daripada beli dari luar, mendingan dari by product yang dihasilin dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada yang namanya reversal cost method. Nah, kalau yang ini gimana? Dia disebut juga market value method. Jadi, kita tuh bakal mengalokasikan nilai si by product ini, alokasikan join cost ke by product ini dengan estimasi nilai by product. Nah, estimasinya gimana? Dia itu harga jualnya dikurangi estimasi operating profit, estimasi separable cost, sama estimasi expense yang bakal dikeluarin dari penjualan si by product ini. Nah, estimasi ini tuh kan dia tuh estimasi nilai by product pada split of point. Kalau dijual di split of point tuh nilainya berapa sih? Nah, caranya pakai yang tadi aku jelasin. Nah, terus coba kita ke contohnya aja ya, kalau pusing, emang pusing sebenarnya. Enggak deh. Nah, jadi misalnya di sini diketahui nih, si main product ini kan kita nggak tahu alokasi by produknya berapa, jadi kita alokasiin dulu nih ke main product. Ceritanya dia produksi 100 unit. Itu pakai apa aja? Pakai material, labor, sama FOH-nya senilai 200.000 total production cost-nya. Nah, kita alokasiin dulu ke main product semua. Udah gitu, kita lihat nih, kalau kita mau alokasiin ke by product tuh kita alokasiin berapa sih? Nah, kita lihat dari market value-nya. Jadi nilai jualnya kira-kira berapa sih 100 unit by product tuh? Nah, katanya 10.000 nih totalnya. Tapi kita jangan lupa 10.000 itu udah nilai jual kita. Kita harus kurangi sama apa aja tadi? Ada yang namanya nih, estimasi operating expense, terus estimasi separable cost, sama estimasi profitnya berapa. Estimasi profitnya ditambah sama expense-nya itu 25% dari selling price sama 15% dari selling price. Totalnya jadi 40%. Selling price ini merupakan estimated gross profitnya 40% ini. Nah, jadilah ternyata 6.000 nih kalau misalnya dijual. Kalau misalnya bersih dari keuntungan, dari expense dan lain-lain. Tapi jangan sampai lupa, kita itu kasusnya nih, lihat di bawah. Kasusnya itu kalau by produknya perlu proses lanjutan, jadi dia nggak bisa nih dijual sebelum split of point.
Jadi si market value ini ceritanya dia tuh udah dalam bentuknya udah jadi by produknya. Tapi kalau misalnya udah jadi itu perlu separable cost kan. Makanya kita harus cari estimasi production cost after split off atau disebut juga separable cost. Ternyata estimasinya 1000. Oke, berarti dia nilainya 5000. Totalnya 6000 dikurangi 1000 ya, 5000. 5000 ini kita transfer lah ke sini, ke main product ini. Dia mau ngurangin nih, oh ternyata nggak 200.000 buat main product, ternyata dia dikurangi 5.000 nih. Oke, jadi 195.000 yang dipakai buat main product. Jadi nanti main produknya itu per produk itu cuma 1950 modalnya, costnya, total costnya segitu ceritanya. Terus kalau buat ngitung alokasinya tuh pokoknya segitu aja. Alokasi buat by product tuh 5.000 aja alokasi join costnya. Tapi kita kan perlu tahu juga nih sebenarnya per unitnya ngabisin modal berapa sih. Nah kita lihat lagi, ternyata ada yang namanya actual. Kalau tadi estimasi, sekarang udah actual production cost after split off atau separable costnya yang udah aktualnya ternyata 900. Nah 5.000 ini kita tambahin lah sama si 900 ini, jadi 5.900 dibagi 100 unit by product jadi 59 per unitnya. Itu cost buat by produknya. Udah kayak gitu guys sebenarnya.